Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 75% Bu. Pak Safrudin yang saya hormati, Ibu Diah juga yang saya hormati, dan istri saya. Pada kesempatan hari ini kita pengen sedikit bincang-bincang, terutama kita nih yang udah pada pensiun. Kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan? Kerja sudah, kita sekarang masuk ke masa pensiun. Mungkin dalam masa pensiun ini ada yang menjadi cita-cita, keinginan kita, bahkan bukan cuma buat kita saja, buat anak cucu kita juga. Nanti anak cucu kita bisa melihat ini, dulu kakeknya, orang tuanya ada keinginan apa. Mungkin dari Pak Safrudin sambil santai, silakan. Ya di ini aja, nggak apa-apa sih, di sini udah masuk suaranya. Silakan Pak Safrudin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Safrudin. Setelah saya ikutin masa pensiun, alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, bersama istri dan 2 anak dan 1 mantu, juga 2 cucu. Saya bersyukur menjadi pensiunan dari perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Telkom, yang saya banggakan. Saya menginginkan ya, bahwasanya setelah masa pensiun ini kita lebih banyak bersilaturahim untuk di lingkungan pensiunan Telkom maupun di luar lingkungan itu, misalnya di rumah tempat kita tinggal maupun di keluarga besar kita, sehingga nanti dengan kita bisa bersilaturahim seperti ini, kehidupan kita akan menjadi tenang, menjadi lebih, dimana bersilaturahim itu kan manfaatnya banyak, sehingga kita nanti dari situ kita nggak sendiri dalam segala urusan. Mungkin kita bisa bertanya barangkali kesuksesan kita, atau nanti kita dapat jawaban. Ya, anggap aja dengan silaturahim itu kita mempunyai, menambah persaudaraan lagi. Saya berharap nanti setelah masa, ya mungkinan Allah memanggil saya, anak cucu saya meneruskan silaturahim ini, supaya jangan sampai persaudaraan dalam silaturahim ini terputus. Mudah-mudahan cucu kami atau anak kami bisa melanjutkan persaudaraan dengan bersilaturahim. Demikian, saya punya testimoni seperti itu. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Safrudin sudah menyampaikan ya niat keinginannya setelah pensiun ini apa. Selanjutnya kita juga pengen dengar dari Ibu Diah nih. Saya sangat terima kasih, senang bisa datang ke sini. Tentunya yang kita ingin tahu juga, Ibu Diah nih, setelah pensiun terus suami meninggal, kira-kira apa nih yang mau dilakukan kegiatan selanjutnya? Silakan Bu, sambil ini. Ya. Terima kasih waktunya dari Pak Haji. Yang dinas di Bapak ya Pak? Nggak apa-apa, Ibu kan saya mah ibu rumah tangga gitu apa-apa. ya. Tapi alhamdulillah saya mendampingi Bapak ya, dari berdua, bertiga sampai berempat. Akhirnya kan kembali lagi ya, berdua lagi. Kemudian Bapak pensiun di tahun 2015. Ya, jadi menikmatilah masa pensiun itu sama Bapak. Alhamdulillah. Bapak juga bilang, katanya dulu waktu dinas kadang-kadang sholat zuhur ditarik ke asar, kadang maghrib ke isya, kadang-kadang kan giliran sholat maghrib ada rapat, katanya gitu. Jadi begitu pensiun tuh betul-betul menikmati masa pensiun itu Pak. Jadi kalau sholat itu selalu ingin berjamaah ke masjid gitu, karena mengingat dulu waktu dinas itu sering di double gitu ya Pak. Jadi karena memang tugas gitu ya, jadi saya juga mendampingi Bapak itu selalu mengisi, saling mengingatkan gitu. Terus juga
kebetulan alhamdulillah di Telkom itu ada persatuan pensiun senam ya di Plaza Telkom Depok. Saya juga untuk menjaga stamina tubuh sama Bapak suka ikut senam tuh tiap hari Rabu gitu. Jadi ada kegiatan kemarin juga ke Semarang apa ngikut, cuma pas waktu ke Surabaya terhambat karena ada COVID itu ya Pak. Jadi nggak jadi itu ke Surabaya tuh. Ya akhirnya ya qadarullah ya Pak. Suami saya Pak Jiran dipanggil sama Allah. Saya ikhlas, memang udah qadarullah. Jadi saya tuh sempat terpuruk begitu Bapak meninggal karena anak-anak udah masing-masing. Mudah-mudahan min ahlil khair wa ahlil jannah. Jadi saya tuh tanya ke guru ngaji saya, katanya mau nggak mau saya harus melanjutkan ya Pak, hidup saya ini harus saya lanjutkan karena ada anak bantu cucu gitu, cucu saya 3. Nah saya dua-duanya sudah berkeluarga masing-masing. Jadi untuk mengisi mungkin sisa atau mengisi waktu saya gitu, jangan sampai sia-sia waktu saya ini yang Allah kasih kesempatan buat saya ingin melanjutkan silaturahmi apa yang pernah almarhum perbuat, saya lanjutkan gitu, silaturahmi ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, juga ke teman-temannya Pak. Karena kemarin waktu Bapak jadi ketua Komsat daerah Cipayung, saya suka ikut Bapak gitu Pak, silaturahmi ke pensiunan gitu ya Pak, karena memang udah tugas juga ya, jadi kita juga suka ngikut gitu. Jadi sekarang walaupun Bapak udah nggak ada gitu, saya masih insya Allah lah, saya masih sehat, masih ada umur, saya masih bisa ya. Dan sekarang memang teknologi ya Pak ya, udah kemana-mana juga alokasi kemudahan lah gitu, asal kita mau gitu ya, yang penting kita mau gitu, niat gitu. Alhamdulillah yang saya rasa banyaklah kemudahan yang saya dapat gitu. Jadi saya cita-cita saya itu ingin mengisi waktu saya ini dengan hal-hal yang lebih positif lagi, memperbaiki diri, memperbaiki segala yang sudah ada itu supaya jadi lebih baik lagi gitu. Ya makanya dengan adanya ini gitu ya, mudah-mudahan kita bisa berlanjut terus gitu. Ya satu-satunya ya dengan membaca Al-Quran itu kita jadi tenang ya Pak ya, jadi tenang, jadi terarah gitu ya, karena memang udah nggak ada kegiatan yang lain lagi gitu, hanya tinggal itu gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berlanjut sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan kita jadi lebih baik lagi lah dari kemarin gitu semuanya gitu. Saya kira itu yang jadi harapan saya, cita-cita saya. Mudah-mudahan Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Ibu Dia sudah datang ke sini dan juga kita dengar ceritanya, keinginan-keinginan suami walaupun sudah meninggal tapi Ibu masih tetap semangat ya. Kita berharap kita terus jalin silaturahmi ya Bu ya, kita jalin silaturahmi ya. Saya juga ada juga yang ingin saya sampaikan juga testimoni. Jadi ya istri saya kebetulan pensiunan guru TK. Guru TK dia pensiun, nah saya pensiun duluan, istri saya malah pensiunnya duluan istri saya, terus saya baru pensiun tahun 2020. Nah saya memang waktu masih kerja terakhir-akhir di Telkom Bogor itu saya dipercaya ketua DKM masjid Jalan Pengadilan yang di Bogor. Nah dari kegiatan itu saya memang punya keinginan setelah pensiun nanti harus lebih dekat lagi dengan Allah nih. Apalagi sekarang ini kita mencoba dengan khatmul Al-Quran, tadarusan Al-Quran setiap pekan 1 juz. Alhamdulillah ternyata saya pernah jajakin juga testimoni kayak gini. Ada pensiunan yang di Bogor itu pada dekat sama Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Ada yang udah 2 juz dan sebagainya. Nah jadi ternyata banyak pensiunan Telkom di setelah pensiunnya itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya kita berusaha walaupun belum bisa apa-apa, tapi kita coba dengan khataman Al-Quran ini, tentunya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Al-Quran juga bisa memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini mudah-mudahan terus silaturahmi kita bertambah erat ya Bu ya. Ada kegiatan-kegiatan pengajian, ya mudah-mudahan kita bisa ikut, karena memang silaturahmi dengan pengajian ini berkahnya besar banget gitu ya. Banyak yang sekarang sudah berjalan silaturahminya, ada yang goes dan sebagainya, mereka sudah kumpul. Tapi ada juga yang takut, nggak mau kumpul, masih covid segala macam segala macam. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan pengajian ini kita minta sama Allah agar dijauhkan dari COVID, agar selamat dari COVID, karena memang hanya dengan pertolongan Allah. Ya, kita sangat terima kasih Pak Sarifuddin bisa ikut, Pak Safruddin bisa ikut kegiatan ini, Bu bisa ikut. Mudah-mudahan pekan berikutnya banyak lagi yang hadir, banyak yang mau ikut, karena ini memang baru pertama yang kita lakukan, dan kita juga sangat berharap ini tetap berlanjut. Makanya Khatmul Quran yang berikutnya itu yang putaran kedua, tadinya Pak Safruddin yang juz berapa kemarin? Juz 12. Pertama juz 3. Nah, juz 3 sama 12 ya. 12 ya. Nah, besok naik jadi juz 4 sama juz 13 gitu. Lanjut gitu Lanjut. ya. Jadi pekan berikutnya naik lagi. Saya kemarin jadi berdua itu ya. Oh, nggak apa-apa Ibu. Ya, makanya saya tanya dulu, boleh nggak saya jus ini gitu. Saya pikir belum ada yang. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, ini kebetulan saya mau kenalin juga. Ini cucu. Iya. Cucu nomor berapa nih Pak Haji? Ini cucu saya nomor 3. Nomor 3. Ya. Saya baru pernah. 3, iya. Oh. Ibu mah di TK Ini dapat ada pensiun berapa ya. nih? Saya mah di PAUD nggak dapat pensiun Bu. Saya udah PNS. Iya, udah PNS ya. Pak Safruddin. Ada juga PAUD. Iya, PNS ya? saya enggak. Kalau Kalau zaman sekarang dulu enggak ada. sekarang udah Oh, enggak enggak. ada. Oh, zaman saya alhamdulillah. Saya kan tahun di kelurahan 83. tadinya kan ketua Popja 1 di kelurahan tuh. Saya itu Pak sama Pak itu satu lupa ya saya. Terus sering ngaji tuh di situ juga di MUI juga gitu. Terus karena udah kesibukan sama bapak, udah sama bapak aja berdua gitu saya. Iya. Alhamdulillah testimoninya sudah selesai dan terima kasih. Mudah-mudahan pekan berikutnya banyak yang hadir juga dan kita terus jalin silaturahmi terus. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini tambah keberkahan, tambah rezeki, tambah sehat ya, dan kita sangat berharap terus berlanjut. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi pada pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.